Pernah kepikiran nggak ada sebuah negara yang sebetulnya kayak dunia tersendiri? Satu tempat di mana ribuan budaya yang beda-beda itu nggak cuma hidup barengan, tapi benar-benar nyatu jadi satu. Nah, itulah Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih mosaik yang luar biasa ini bisa terbentuk? Oke, buat ngerti Indonesia, kita harus lihat dulu skalanya. Ini bukan cuma beda-beda daerah biasa ya. Kita ini ngomongin keragaman yang wow, masif banget. Lihat aja deh angka-angka ini. Ini fondasinya. Ini dasar dari kekayaan budaya yang bakal kita jelajahi. Kita mulai dari angka yang bikin kaget. 1340. Itu bukan jumlah desa atau kota loh. Itu jumlah suku bangsa yang beda di seluruh Nusantara. Masing-masing punya adat, bahasa, dan identitasnya sendiri. Coba bayangin betapa rumit dan kayanya. Lanjut, bahasa. Ada lebih dari 2.500 bahasa daerah. Dan kita nggak ngomongin dialek ya, ini benar-benar bahasa yang beda banget. Saking bedanya, seringkali orang dari satu lembah aja nggak bisa ngerti bahasa orang di lembah sebelahnya. Masing-masing kayak punya dunianya sendiri. Terus soal kepercayaan. Resmi sih ada 6 agama besar yang diakui. Tapi, itu baru di permukaannya aja. Di baliknya ada ratusan kepercayaan dan tradisi spiritual lokal yang udah ada dan mengakar jauh sebelum agama-agama besar ini datang. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya satu negara bisa jadi rumah buat budaya yang sebanyak dan sebeda ini? Kok bisa semuanya ada dalam satu bangsa? Jawabannya ternyata ada di 3 kekuatan besar yang udah ngebentuk Nusantara selama ribuan tahun. Faktor pertama, dan mungkin yang paling kelihatan, adalah soal geografi. Indonesia itu kan negara yang didefinisikan oleh air. Lautan yang misahin ribuan pulaunya itu jadi kunci pertama buat ngebongkar misteri keragamannya. Coba deh, bayangin lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di lautan yang luas banget. Selama berabad-abad, sebelum ada teknologi modern, laut itu bukan jembatan loh, justru jadi tembok alami. Lautan inilah yang misahin komunitas-komunitas, ngebuat mereka terisolasi satu sama lain. Nah, inilah yang kita sebut isolasi geografis. Dulu, dengan teknologi kapal yang masih sederhana, perjalanan antar pulau itu susah dan bahaya. Akibatnya, kelompok-kelompok yang tinggal di pulau yang beda-beda ya terpaksa berkembang sendiri-sendiri, menciptakan dunia mereka masing-masing. Hasilnya keren banget. Setiap pulau bahkan setiap lembah yang terpencil itu ibaratnya jadi semacam laboratorium budaya. Di dalamnya bahasa, seni, cara hidup, semuanya berkembang dengan cara yang unik, beradaptasi dengan lingkungan sekitar tanpa banyak campur tangan dari dunia luar. Tapi, lautan itu baru sebagian cerita loh. Faktor kedua, ngebawa kita lebih dalam lagi, ternyata isolasi itu nggak cuma terjadi antar pulau, tapi juga di dalam pulaunya sendiri. Bentuk alam daratannya juga jadi pemisah yang kuat. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, pakaian adat dari pesisir Papua Barat yang cenderung lebih ringan, cocok untuk cuaca panas. Nah, di sebelah kanan, pakaian adat dari daerah pegunungan Batak yang lebih tebal dan berlengan panjang. Kelihatan banget kan, alam secara langsung ngebentuk cara mereka berpakaian. Perbedaan iklim mikro inilah yang ngebentuk semuanya. Di pesisir yang panas, hidup orang-orang berpusat ke laut, jadi nelayan atau pedagang. Di pegunungan yang sejuk, fokusnya ke pertanian. Perbedaan mendasar ini akhirnya menjalar ke semua hal, jenis makanan, ritual keagamaan, bahkan sampai ke bentuk rumah mereka. Ini contoh kearifan lokal yang cerdas banget. Rumah-rumah adat suku Baduy itu selalu dibangun menghadap ke utara atau selatan. Tujuannya simpel tapi jenius, biar dapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang maksimal di iklim pegunungan yang lembab. Adaptasi budaya yang sempurna banget sama alam. Tapi, Indonesia itu nggak selamanya terisolasi, justru sebaliknya. Nah, faktor ketiga ini penting banget. Lokasinya yang super strategis, tepat di jantung jalur perdagangan laut kuno yang nyambungin timur dan barat. Interaksi sama dunia luar ini nimbulin satu proses penting yang namanya akulturasi. Nah, penting buat diingat, ini bukan penaklukan budaya, tapi perpaduan. Budaya asing datang, diserap, terus nyampur sama tradisi lokal, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan khas Indonesia. Bukti visual paling jelasnya ada di arsitektur. Coba lihat gedung sate di Bandung, dengan sentuhan Eropanya yang kental. Terus bandingin sama Masjid Cengho di Surabaya, yang gayanya itu campuran antara masjid dan pagoda Tionghoa. Beda banget kan? Tapi dua-duanya ya Indonesia banget. Keduanya adalah buah dari akulturasi.
Bayangin ini kayak lapisan-lapisan sejarah. Gelombang pertama datang dari India, bawa pengaruh Hindu-Buddha. Terus ditimpa lagi sama lapisan Islam dari Timur Tengah yang membentuk kesultanan-kesultanan besar. Kemudian datang lagi pedagang dari Tiongkok dan penjajah dari Eropa. Setiap gelombang baru ini nggak ngehapus yang lama, tapi nambahin lapisan baru, menciptakan mozaik yang kita lihat sekarang. Jadi gitu deh resepnya. Ambil ribuan komunitas yang terisolasi oleh lautan, biarin mereka beradaptasi secara unik dengan alam sekitar selama berabad-abad, terus buka gerbangnya buat pengaruh dari seluruh dunia. Hasilnya adalah mosaik budaya Indonesia. Tapi warisan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu ya. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pemahaman penting. Keragaman ini bukanlah masalah yang perlu diselesaikan. Justru sebaliknya, inilah kekuatan terbesar Indonesia. Inilah identitasnya. Sebuah kekayaan yang, seperti tertulis di sini, nggak dimiliki oleh bangsa lain. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Kalau memang keragaman itu adalah DNA-nya bangsa ini, gimana caranya kita bisa mastiin warisan yang nggak ternilai ini nggak cuma dilestarikan, tapi juga terus hidup dan berkembang buat generasi-generasi yang akan datang? Jawabannya ada di tangan kita semua.